Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ainur Rifki dari nomor urut 10, kelompok Latsar Batch 2 Babkom 6 Surabaya. Saya dari Direktorat Kepatuhan Intern Cipta Karya. Saya di sini akan bertugas untuk memandu jalannya podcast pada kali ini ya. Di sini ada teman-teman saya nih, ada 6 teman saya. Nah, nanti uh, saya persilakan mungkin perkenalan masing-masing ya. Mungkin dari Mas nomor urut 8 nih. Silakan Mas Salim. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salim Maula Adli dengan nomor urut 8 dari Direktorat Sistem dan Strategi Perencanaan Infrastruktur Cipta Karya, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Oke, Mas Salim, terima kasih. Selanjutnya teman saya ini ada Mas Edo. Silakan Mas Edo. Ya, perkenalkan nama saya Adil Edwardmanto, nomor urut 9 dari Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Oke, selanjutnya ada Mbak Amalia. Silakan Mbak Amalia. Oke, perkenalkan nama saya Amalia Rizky Anissa, saya dari Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Cipta Karya, absen 11. Oke, kemudian selanjutnya Mas Ariko. Silakan Mas Ariko. Ya, halo semuanya, teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Ariko Simahati. Saya nomor urut 12. Saya dari Direktorat Kepatuhan Intern Cipta Karya. Terima kasih Terima Mas kasih Mas Ariko. Arifo. Kemudian selanjutnya Mas Nur. Silakan perkenalan dulu Mas Nur. Perkenalkan, nama saya Nurida Yolyatul Nugroho, dan nomor urut 13 dari Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, Ditjen SDA. Terima kasih Mas Nur. Selanjutnya Mbak Nisa. Silakan perkenalan dulu Mbak Nisa. Pasti salam kenal teman-teman. Nama saya Nisa, bisa dipanggil Nisa. Saya nomor urut 14. Saya saat ini bertugas di Balai Teknik Sanitasi. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Oke, untuk podcast kali ini ya kita akan membahas tantangan kebangsaan saat ini. Kita baru aja mau merayakan HUT RI yang ke-80 nih. Kira-kira dari teman-teman sekalian untuk barangkali ada semacam pendapat gitu tentang apa yang kita temukan di eh, realitanya di Indonesia ini, tantangan apa sih yang sebenarnya kita masih perlu kita ketahui, dan mungkin dari masing-masing kita kan punya perspektif masing-masing dari unit kerja masing-masing toh. Nah, mungkin dari eh, dimulai dari Mas Salim dulu ya. Mungkin Mas Salim gimana nih, Mas Salim tanggapannya tentang tantangan kebangsaan saat ini nih Mas? Iya, iya, Mas. Iya. Selain di Indonesia, mungkin kalau untuk sekarang ini terlalu kompleks ya, karena dari situasi eh, bermasyarakat dan juga birokrasi saat ini memang belum stabil bisa dibilang. Kalau menurut saya terkait dengan permasalahan kebangsaan itu salah satunya adalah munculnya kawasan kumuh baik di pusat kota maupun di daerah pinggiran. Nah, kawasan ini biasanya dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang datang dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Namun, menghadapi keterbatasan akses terhadap hunian layak dan peluang ekonomi. Keberadaan kawasan kumuh mendapat perhatian lebih mas menurut saya karena dapat menyebabkan lingkungan yang tidak sehat, memperburuk kualitas hidup, serta memicu permasalahan sosial dan ekonomi yang lebih kompleks. Menurut saya seperti itu, Mas. Baik, Mas. Ini berarti kurang lebih mengenai
kawasan Kumuh ya Mas ya, yang Iya, Mas. Betul. yang untuk apa namanya kalau untuk di bidang PU ini kiranya ada merupakan salah satu tugas di Cipta Karya Mas ya, betul ya? Betul, Mas. Iya, Ada kerjasama di beberapa sektor terkait dengan pengepasan baik kawasan Mas. kumuh. Iya, siap-siap Mas. Kita mungkin lanjut lagi ke mungkin ke Mas Adiel ya. Mas Edo, gimana nih Mas Edo tentang tantangan kebangsaan saat ini nih menurut Mas Edo nih? Silakan Mas Edo. Ya, kalau saya mau membahas terkait urbanisasi ya. Kalau urbanisasi kan orang tahu kalau itu adalah pindahnya orang dari desa ke kota untuk mencari hidup yang lebih baik atau merupakan perubahan gaya hidup desa ke gaya hidup kota. Nah, terus kenapa sih orang-orang pada pindah? Karena di kota itu lebih banyak kerjaan, terus fasilitasnya lebih lengkap, lebih bagus, standar hidup lebih tinggi. Kalau di desa kebanyakan lapangan kerja terbatas dan pertanian makin sempit, fasilitasnya kurang. Bahkan bencana alam pun juga lebih sering terjadi. Terus dampak negatif ada, dampak positif juga ada. Lalu tantangan dari urbanisasi menurut saya itu adanya kesenjangan sosial yang makin lebar antara orang kaya dan orang miskin di kota. Lalu infrastruktur kota yang kurang sanggup untuk menampung ledakan penduduk karena ya tahu sendiri tadi dari desa banyak ke kota mencari banyak akses. Lalu untuk yang ketiga, lingkungan banyak yang rusak karena banyak lahan hijau yang dijadikan untuk perumahan, permukiman, terutama di daerah desa ya. Jadi desa bukan lagi lahan hijau, tetapi merupakan jadi perumahan tadi. Lalu untuk keempat, banyak nilai-nilai sosial yang terkikis seperti gotong royong, terus budaya-budaya lain yang bisa hilang. Lalu yang terakhir ada ketimpangan desa dan kota yang semakin parah. Kota akan semakin maju, tetapi desa akan semakin tertinggal karena banyak masyarakatnya yang pergi dari desa itu. Kalau menurut saya itu sih, itu saja. Oke, oke Mas Edo. Apa namanya? Berarti kurang lebih ini permasalahan urbanisasi yang sebenarnya tidak apa ya direncanakan dengan matang kali ya Mas itu ya. Karena kita bisa ngeliat nih kalau di Jabodetabek nih Mas ya, banyak pendatang terus juga mungkin apa namanya ya, kurang lebihnya eh, kepadatan penduduk tuh belum direncanakan tapi penduduk dari apa ya dari luar Jabodetabek tuh datang semua numpuk semua gitu ya ke Jabodetabek ya sehingga kesenjangan sosial lebih kelihatan banget ya Mas Edo ya. Ya Oke. benar, bahkan saya aja dari kota pindah ke kota besar. Iya, Nah, contoh kecil ya Mas ya. contoh kecilnya. Iya. Baik, mungkin selanjutnya kita ke Mas Ariko, Mas. Kira-kira pendapatnya apalagi nih Mas tentang ke tantangan kebangsaan saat ini nih Mas. Oke, Mas. Jadi kalau kita ngomong soal tantangan kebangsaan hari ini, menurut saya ada satu hal yang sering banget bikin kita mikir tuh, yaitu tentang pembangunan yang tidak merata. Coba bayangin, di Jakarta orang bisa marah-marah karena WiFi yang lemot hanya 5 detik. Tapi di beberapa daerah, jangankan WiFi, sinyal HP aja harus manjat pohon dulu ya kan. Ya, tapi ini nyata, bukan hanya sekedar kabar burung ataupun cerita bohong gitu. Di kota kita bisa nikmatin jalan tol yang halus, lampu jalan terang benderang, kafe di mana-mana. Tapi di pelosok masih ada anak-anak yang harus nyebrang sungai pakai rakit sederhana. Cuma buat bisa sampai ke sekolah. Nah, itu yang kita sebut sebagai ketimpangan pembangunan. Masalahnya ini bukan cuma soal jalan jelek ataupun jembatan yang rusak, tapi soal rasa keadilan.
Kalau ada orang merasa, kok pembangunan cuma ada di kota ya, sementara desa saya begini-begini aja, lama-lama mereka bisa merasa ditinggalkan. Dan kalau banyak yang merasa begitu, persatuan kita sebagai bangsa itu bisa goyah. Makanya pemerintah sekarang bikin program Astacita dengan strategi PU 608. Kedengarannya ribet ya. Tapi intinya gini, pembangunan itu harus diratain. Bukan cuma jalan tol megah di Jawa, tapi juga jembatan gantung di Papua. Bukan cuma jalan tol megah di Jawa, namun juga ya maksudnya di beberapa kota besar, tapi juga segala akses itu perlu ditingkatkan agar hilirisasi dan isolasi beberapa daerah itu terbuka. Bukan cuma air mancur, warna-warni di kota, tapi juga air bersih yang siap minum di desa-desa. Kalau eh, kalau ini bisa kita lakukan, orang di kota dan orang di desa akan sama-sama merasa diperhatikan. Itu yang bikin bangsa ini kokoh. Karena jujur aja, pembangunan itu bukan cuma beton dan aspal, tapi tentang bikin orang merasa, oh iya, negara ini juga hadir untuk saya. Bahwasanya ada rasa kepemilikan, rasa kepedulian negara ini terhadap kondisi-kondisi yang tidak terlibat dalam arus pembangunan. Dan siapa tahu nanti kalau semua merata, anak-anak di pelosok juga bisa nongkrong di kafe sambil pakai wifi kenceng. Bedanya mungkin bukan kopi susu 30.000, tapi teh hangat bersama gorengan. Tapi kan tetap asik. Dan yang penting mereka nggak ketinggalan lagi dari kita. Mungkin itu aja Mas yang saya sampaikan tuh tentang. Baik, baik. Terima kasih ya, Mas Eriko. Berarti ini tentang sebenarnya timpang ya. Kita pembangunan di dan akses di Indonesia nih masih timpangan ya, Mas Eriko ya. Ya, karena saya juga sempat merasakan sih kalau misalkan ada ke daerah masih di Pulau Jawa, padahal masih di Pulau Jawa, tapi sulit sinyal tuh kayaknya beda banget ya kayak di Jakarta. Terus mungkin ada beberapa orang yang sebenarnya masih di Pulau Jawa juga, terus belum pernah naik MRT, belum pernah naik KRL, terus gitu-gitu kan. Kita juga itu sebuah anekdot yang sebenarnya itu realita nyata ya, masih ada di Indonesia gitu kan. Oke, terima kasih Mas Riko atas Iya. pendapatnya. Eh, Mungkin kita lanjut ke Mbak Nisa. Silakan Mbak Nisa. Oke, makasih Mas Ainur. Tadi kan juga udah bahas nih ketimpangan pembangunan. Nah, sekarang saya mau bahas nih tentang pasca pembangunannya. Lebih tepatnya itu keberfungsiannya. Nah, karena background saya nih dari teknik lingkungan, mungkin saya mau nyerempet-nyerempet lah tentang infrastruktur sanitasi nih. Simpelnya kayak pernah nggak sih bayangin kalau misalnya punya toilet umum nih atau mau pengen air bersih yang layak, tapi ternyata nggak bisa dipakai. Nah, ternyata tuh di balik megahnya pembangunan infrastruktur nih yang dibangun sama ya Kementerian PU, contohnya seperti MCK atau instalasi air bersih di daerah terpencil. Nah, seringkali itu ada sedikit kisah pilu. Jadi fasilitas itu mangkrak gitu. Nah, ketidakberfungsian ini, bayangkan misalnya saudara-saudara kita nih di pelosok Nusantara punya harapan besar saat infrastruktur itu dibangun, tapi ketika keran tak mengalirkan air atau mungkin IPAL akhirnya tidak beroperasi, yang terjadi bukan hanya masalah dampak kesehatannya ya, tapi kerusakan kepercayaan. Nah, mereka akan mulai bertanya nih, apakah pembangunan ini benar-benar untuk kami? Kayak gitu. Nah, di satu sisi nih, kita punya daerah yang teknologinya udah canggih nih. Terus SDM-nya juga mumpuni, biasanya di kota-kota besar. Namun, di sisi lainnya, daerah tertinggalnya ini berjuang dengan keterbatasan, bisa keterbatasan SDM atau mungkin anggaran, karena kan daerah terpencil mungkin anggarannya masih kecil ya. Nah, ketimpangan ini yang akhirnya semakin melebar, terus infrastruktur akhirnya tidak berfungsi. Jadi, tantangan kita sebenarnya itu adalah tidak hanya membangun infrastruktur, tapi harus juga memikirkan eh, bagaimana operasionalnya seperti itu.
Oke, baik. Terima kasih Mbak Nisa. Berarti memang untuk apa namanya ya sanitasi ini dan infrastruktur lingkungan ini kiranya penting juga ya Mbak ya untuk apa ya bukan bukan tentang kemegahan transportasi dan jana akses juga ya ternyata fasilitas dasar untuk kebersihan dan eh, kebutuhan pokok kita untuk apa ya kiranya kehidupan sehari-hari lah ya Mbak ya kehidupan Iya, sehari itu benar. penting juga ya Mbak ya. Apalagi operasionalnya juga sih, Mas. Operasionalnya tuh juga harus dipikirkan. Jadi tidak hanya membangun, pemerataannya juga memikirkan bagaimana sih pengoperasionalannya. Oh iya ya benar Mbak. Kalau misalkan sudah dibangun ya Mbak ya terus tiba-tiba tidak digunakan kan ya percuma ya Mbak ya. Eh, Kira-kira Iya, iya, siapa yang harus merawat ini kan tugas bersama jadinya Mbak ya. Oke oke iya oke. benar sekali, Mas. Oke terima kasih Mbak Nisa. Kemudian mungkin kita bisa lanjut ke Mbak Amalia. Silakan Mbak Amalia. Oke, mungkin next tantangan yang pengangguran lulusan muda. Jadi kalau biasanya kita itu sering mendengar isu tentang ketahanan pangan atau ketimpangan itu dalam hal tantangan kebangsaan, hari ini akan membahas menyoroti fenomena lain, yaitu yang ini nggak kalah pentingnya, yaitu tingginya angka pengangguran muda, khususnya di kalangan ya itu tadi lulusan yang masih muda. Fenomena ini menjadi masalah serius karena Indonesia saat ini berada di era bonus demografi, artinya jumlah usia produktif jauh lebih besar daripada usia non-produktif. Harusnya hal ini tuh menjadi sebuah peluang emas. Tetapi kalau generasi mudanya justru banyak yang menganggur, peluang ini bisa jadi malah berubah menjadi beban. Kemudian untuk kaitannya dengan tantangan kebangsaan, yang pertama itu dari sisi kemandirian ekonomi nasional. Jika banyak lulusan muda menganggur, maka produktivitas nasional juga akan menurun. Daya saing berkurang dan pada akhirnya Indonesia bisa semakin tergantung pada tenaga kerja asing. Kemudian yang kedua ada dari aspek keadilan sosial dan pemerataan. Ketimpangan akan semakin terasa ketika lulusan perguruan tinggi sulit mendapat pekerjaan yang layak. Sementara sebagian kecil kelompok justru menikmati kemapanan ekonomi. Kondisi ini bisa memicu frustasi sosial bahkan konflik. Kemudian yang ketiga ada dari sisi persatuan dan kesatuan, yaitu tingginya angka pengangguran beresiko melahirkan masalah sosial lain, mulai dari meningkatnya kriminalitas, radikalisme, hingga brain drain, ketika anak muda lebih memilih bekerja di luar negeri daripada di dalam negeri. Kemudian, apa sih kira-kira yang menjadi penyebabnya? Sebetulnya ada beberapa faktor yang bisa kita lihat. Yang pertama, adanya mismatch antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri di dalam negeri. Kemudian kedua, ada terbatasnya lapangan kerja formal dibanding jumlah lulusan baru setiap tahunnya. Kemudian yang ketiga, ada masih kurangnya jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda. Dan yang terakhir, adanya disrupsi teknologi yang membuat banyak jenis pekerjaan lama yang hilang, sementara jenis pekerjaan baru belum sepenuhnya bisa diakses oleh anak muda. Gitu kalau dari meningkatnya jumlah pengangguran lulusan. Baik, terima kasih Mbak Amel. Berarti ini tantangannya lebih ke sumber daya manusianya ya Mbak ya. Karena tadi kita lihat dari teman-teman yang lain dari pembangunan dari infrastrukturnya ya bentuknya fisik ini lebih ke sumber daya manusianya ya untuk mengisi apa ya namanya sektor-sektor manusianya untuk membangun negeri kita ya negara kita ya Mbak ya. Oke, kita lanjut ke Mas Nur. Silakan Mas Nur pendapatnya tentang tantangan kebangsaan saat ini. Oke, kalau saya menyoroti di ketahanan pangan dan energi. Kalau kita bicara tantangan kebangsaan masa kini, sering terlintas soal arus globalisasi, teknologi digital, bahkan isu perpecahan bangsa. Tapi ada satu tantangan yang kadang luput kita perhatikan, yaitu bagaimana bangsa ini menjaga ketahanan pangan dan energi di tengah krisis iklim dan keterbatasan sumber daya alam. Disinilah peran air jadi sangat penting. Bayangkan tanpa air yang cukup, sawah kita kering, pangan berkurang,
bahkan bisa memicu konflik sosial. Begitu juga dengan energi, khususnya energi terbarukan dari pembangkit listrik tenaga air. Kalau air tidak dikelola dengan baik, maka pasokan listrik pun terganggu. Di sini saya sebagai ASN di bidang pengelolaan sumber daya air, saya merasa tugas kami bukan hanya mengurusi bendungan atau irigasi. Lebih dari itu, kami ikut memastikan rakyat bisa makan dengan tenang, industri bisa berjalan, dan energi tetap tersedia. Jadi, menjaga air sama artinya dengan menjaga masa depan bangsa. Karena itu, bagi saya, menjawab tantangan kebangsaan hari ini adalah bagaimana kita bisa mengelola setiap tetes air dengan bijak agar pangan tetap cukup, energi tetap mengalir, dan bisa tetap kuat. Oke, sekian. Oke, terima kasih Mas Nur. Berarti memang penting juga ya Mas, setuju Mas, ini karena apa namanya urusan pangan ini nggak bisa sepele ya. Dari air nanti kita masuknya ke pangan, kalau masyarakat lapar kan pasti marah semua ya Mas ya, semua lapar. Oke, terima kasih Mas Nur atas eh, pendapatnya tentang tantangan kebangsaan. Kira-kira untuk solusinya nih, Mas, kira-kira dari rekan-rekan sekalian, kira-kira untuk misal Mas Edwin, Mas, saya mau ambil contoh, Mas. Kira-kira untuk eh, urbanisasi yang tidak terencana ini, menurut Mas Edo, adakah solusinya, Mas, pendapatnya, Mas? Saya coba sampaikan solusi menurut opini saya ya. Jadi kalau urbanisasi itu kan pasti nggak bisa dihindari ya. Setiap manusia punya pilihannya masing-masing untuk melakukan urbanisasi. Tapi dari sisi pemerintah kita bisa mengelolanya agar menjadi solusi yang nyata. Yang pertama, kita harus membangun lebih banyak eh, lapangan pekerjaan, menyiapkan fasilitas di desa supaya orang tuh nggak mau untuk pindah dari desa ke kota dengan alasan, oh di kota lebih banyak pekerjaan, di kota lebih banyak fasilitasnya. Nah, kalau di desa sudah tercukupi, maka orang-orang akan lebih nyaman lagi tinggal di desa. Apalagi kalau sekarang kan slow living kan. Terus untuk yang kedua, di kota harus ada transportasi massal yang memadai, perumahan rakyat, lalu tata ruang yang jelas, agar nggak macet gitu ya, walaupun ada pendatang baru yang datang. Jadi tata tata ruangnya, tata kelolanya tuh harus jelas kita sebagai pemerintah. Nah, selain itu, kita walaupun melakukan urbanisasi tetap harus menjaga nilai sosial budaya, apalagi gotong royong. Itu kan sesuai dengan Pancasila ya, kita hidup bermasyarakat. Jadi seharusnya kita tidak individualis meniru budaya luar, tetapi tetap mempertahankan budaya lokal kita, yaitu gotong royong. Menurut saya sih itu ya yang bisa kita lakukan sebagai pemerintah dan masyarakat umum. Baik, makasih Mas Edo. Apa namanya atas ini ya. Semoga memang itu merupakan salah satu solusi ya yang bisa kita share ke teman-teman kita dan mungkin masyarakat sekitar kita ya. Mungkin untuk satu lagi Mbak Nur, Mbak sorry, Mbak Nisa terkait eh, keberfungsian infrastruktur terbangun yang terkait sanitasi tadi, kira-kira ada solusi kah Mbak dari menurut Mbak Nisa? Iya. Kalau untuk solusinya nih, kita butuh kolaborasi nih dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian masyarakat harus duduk bersama nih buat milih teknologi yang tepat dan eh, sekiranya mana sih yang bisa mereka anggarkan untuk apa namanya operasionalnya. Kemudian dari pemerintah juga harus mendampingi secara berkelanjutan ke pihak pengelola infrastruktur tersebut. Jadi dengan demikian masyarakat akan merasa lebih diperhatikan karena memastikan infrastruktur nih benar-benar berfungsi dan benar-benar bermanfaat itu nanti
juga baliknya ke rakyat. Baik, Mbak Nisa. Berarti intinya kolaboratif lah ya sebenarnya untuk permasalahan ini ya. Ya. Oke, makasih Mbak Nisa. Mungkin dari Mas Ariko mau minta pendapat solusinya Mas terkait timpangan pembangunan dan akses di Indonesia nih Mas. Gimana Mas? Eh, Baik, terima kasih Mas. Eh, Kalau kita bicara soal solusi ya, terlebih terkait ketimpangan pembangunan, menurut saya kuncinya ya di pemerataan pembangunan. Jadi pembangunan itu jangan numpuk di kota-kota besar aja, tapi harus benar-benar dirasakan sampai pelosok. Ada beberapa hal yang bisa jadi langkah nyata, Mas. Pertama itu fokus ke infrastruktur dasar. Jalan, jembatan, air bersih, irigasi. Kadang kita lupa, hal-hal yang sederhana itulah yang justru bikin hidup orang jadi lebih mudah. Kalau akses jalan bagus, ekonomi bisa jalan. Kalau akses jalan bagus, industri bisa masuk bahkan ke desa-desa. Jika industri sudah masuk ke desa-desa, terjadi peningkatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Ini juga dapat menekan pengangguran, Mas. Dan juga yang kedua, jika lapangan pekerjaan di desa-desa sudah ada, ini juga dapat menekan urbanisasi orang desa ke wilayah kota. Eh, dan juga kalau air bersih, kesehatan masyarakat juga meningkat. Yang kedua, itu prioritas daerah 3T. Kita sering bilang di harga mati. Nah, cara buktikannya ya dengan memastikan daerah-daerah itu tidak ditinggalkan. Program Asta Cita dan strategi PU 608 sebenarnya udah mengarah ke situ. Membangun jembatan gantung di pedalaman, memperbaiki irigasi buat petani, sampai menghadirkan air minum yang layak. Ketiga, itu melibatkan masyarakat lokal. Karena pembangunan bukan sekedar proyek, tapi proses bersama. Kalau masyarakat itu terlibat, mereka bukan cuma jadi penerima manfaat, tapi juga merasa menjadi penggerak pembangunan itu sendiri. Jadi mereka itu ikut terlibat dalam pembangunan negara itu sendiri, Mas. Ah, Mungkin itu sih, Mas, yang tanggapan dari saya, Mas. Baik, terima kasih Mas Riko. Berarti ini solusinya tentang proses bersama ya Mas, ya, Pak? Apa namanya terkait ketimpangan pembangunan ini ya. Oke, mungkin dari apa yang kita diskusikan pada podcast ini ya kita ada beberapa hal yang mungkin masih sebenarnya masih realitanya masih ada terjadi di Indonesia ya terkait kawasan kumuh, urbanisasi yang tidak berencana, timpangan pembangunan dan akses di Indonesia, terus ada lagi ketidakperencanaan infrastruktur yang terbangun di Indonesia, terus yang ada lagi pembangunan pengangguran fresh graduate atau lulusan muda, kemudian ketahanan pangan dan energi dari aspek sumber daya air ya. Mungkin itu beberapa hal yang bisa kita cerna pada diskusi kali ini ya. Mungkin selebihnya apa namanya itu saja yang bisa kita bahas ya teman-teman ya. Mungkin kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.